Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Setelah tadi kita bahas mengenai AI, kali ini kita akan bahas tentang 5 struktur agent dalam AI, dalam Artificial Intelligence. Berdasarkan buku Artificial Intelligence, A Modern Approach oleh Stuart Russell dan Peter Norvig, edisi keempat. Dalam bidang kecerdasan buatan, AI atau Artificial Intelligence, konsep agen sendiri menjadi salah satu fondasi utama. Agen didefinisikan sebagai entitas yang menerima input dari lingkungannya atau perceps dan melakukan aksi atau actions berdasarkan persepsi tersebut dengan tujuan mencapai suatu kondisi atau hasil tertentu. Arsitektur agen menjelaskan bagaimana fungsi pemetaan dari persepsi menuju tindakan diimplementasikan di dalam sistem sesuai dengan buku Russell dan Norvig tadi. Menjelaskan bahwa perancangan arsitektur agen harus disesuaikan dengan karakteristik lingkungan dan kompleksitas tugas yang dihadapi. Menurut buku Russell dan Norvig tentang Artificial Intelligence, A Modern Approach, di bab 2 dijelaskan ada 5 jenis arsitektur agen, yaitu yang pertama Simple Reflex Agen, yang kedua Model Based Reflex Agen, yang ketiga Goal Based Agen, yang keempat Utility Based Agen, dan yang kelima Learning Agen. Kelima arsitektur tersebut membentuk evolusi logis dan agen yang paling sederhana hingga yang paling kompleks dan adaptif. Kita akan bahas satu persatu 5 jenis arsitektur agen tadi. Nah, yang pertama itu adalah simple reflex agen atau agen refleks sederhana. Agen refleks sederhana merupakan bentuk paling dasar dari arsitektur agen. Agen jenis ini menentukan tindakannya hanya berdasarkan persepsi saat ini, tanpa memperhatikan sejarah atau kondisi sebelumnya. Agen bekerja menggunakan aturan kondisi aksi yang biasanya dirancang oleh manusia. Misal, sebuah aturan seperti jika ada kotoran, maka bersihkan. Agen ini melakukan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan melalui fungsi persep. Kemudian mencocokkannya dengan aturan yang relevan untuk menentukan aksi yang harus dilakukan. Nah, kelebihan utama dari agen refleks sederhana adalah kecepatan dalam pengambilan keputusan karena tidak memerlukan perhitungan yang kompleks. Namun kelemahannya adalah ketidakmampuan untuk menghadapi lingkungan yang berubah-ubah atau tidak sepenuhnya diamati. Contoh penerapan agen refleks sederhana dapat ditemukan pada robot pembersih otomatis sederhana atau vakum agen yang tadi dijelaskan di tentang AI ya, yang langsung bertindak ketika mendeteksi kotoran di sekitarnya tanpa mempertimbangkan konteks atau kondisi sebelumnya. Jadi dia bekerja hanya berdasarkan persepsi saat ini tanpa mempertimbangkan sejarah. Kemudian dia menggunakan aturan kondisi dan aksi if then. Nah, kelebihannya tadi dia itu cepat dan sederhana, tapi memiliki kelemahan tidak dapat menangani lingkungan parsial atau kompleks. Contohnya tadi apa? Komplain aja. Dia kalau udah kompleks sulit ya. Gitu, kira-kira. Selanjutnya yang kedua itu model based reflex agen atau agen refleks berbasis model. Nah, untuk mengatasi keterbatasan agen refleks sederhana, arsitektur model based reflex agen dikembangkan. Coba bentar ya. Jadi untuk mengatasi keterbatasan agen refleks sederhana, arsitektur model based reflex agen ini dikembangkan. Agen ini memiliki model internal yang digunakan untuk melacak status dunia yang tidak sepenuhnya terlihat secara langsung atau partially observable environment.
Model ini membantu agen untuk memperkirakan keadaan lingkungan berdasarkan dua hal. Yang pertama, riwayat persepsi sebelumnya. Kalau yang tadi itu kan dia tidak peduli sejarah, tidak peduli apa yang terjadi di belakang dan lain-lain. Di sini dia peduli dengan riwayat persepsi sebelumnya. Dan yang kedua, pemahaman tentang bagaimana tindakan memengaruhi lingkungan. Jadi dia paham tuh bagaimana supaya apa yang tindakan yang mau dia kerjakan itu mempengaruhi lingkungan atau tidak. Dengan demikian, agen dapat memperbarui keadaan internalnya setiap kali menerima persepsi baru dan mengambil tindakan yang lebih tepat. Sebagai contoh, mobil otonom. Jadi, mobil otonom ini merupakan agen berbasis model karena harus mempertimbangkan kendaraan lain yang mungkin tidak terlihat, misalnya terhalang objek-objek lain, terhalang terhalang dinding, gitu kan. Namun masih bisa diprediksi keberadaannya berdasarkan tekanan sensor. Ya, banyak banyak sensornya dia. Kemudian agen berbasis model ini menunjukkan peningkatan kecerdasan karena dapat membangun representasi dunia dan menyesuaikan tindakan sesuai dengan perubahan kondisi yang tidak langsung teramati. Gitu. Jadi dia ada upgrade sendiri. Dia itu semakin pintar, semakin banyak pengalaman, semakin pintar. Karena dia bisa menghayal ya, dia bisa membangun representasi dunia. Dia udah tahu, misal hari ini dia belajar di sana ada dinding, maka dia besok sudah tahu di sana ada dinding. Nggak harus ngulang lagi, dia nggak akan meraba dua kali. Dan dia selalu menyesuaikan tindakan sesuai dengan perubahan kondisi. Jadi kalau ada perubahan, nanti dia berubah lagi kebiasaannya. Jadi model based reflex agen ini memiliki model internal yang bisa merepresentasikan dunia. Kemudian dia dapat memperkirakan keadaan yang tidak teramati langsung. Misal sedang di depan tuh di simpang, ada sensor kan, ada kamera, dia jalan, ada mobil, dia bisa memperkirakan mobil ini mau belok kanan atau belok kiri nih kira-kira. Misalnya belajar, diambil jalur kanan, berarti mobil tadi mau belok kanan. Tadi ambil jalur kiri, berarti mobil tadi mau belok kiri. Gitu. Nah, kelebihannya model based reflex agen ini lebih adaptif terhadap lingkungan parsial, ya adaptif, cepat beradaptasi dia dalam ruang lingkup yang luas gitu. Nah, cuma kelemahannya itu membutuhkan pemodelan yang akurat. Jadi kita harus benar-benar ajarin sama dia bahwasanya ini dinding, ini jangan ditabrak. Nah, itu harus jelas dan kita harus jelaskan juga apa itu dinding dan sebagainya. Karena kita mengajarkan anak bayi ya sama seperti mengajarkan anak bayi. Mengajarkan robot ini sama seperti mengajarkan anak bayi bahwasanya pulpen itu bukan makanan. Kenapa pulpen bukan makanan harus dijelaskan. Gitu. Contohnya adalah tadi bisa mobil otonom, bisa robot yang melacak area yang sudah dibersihkan seperti itu. Selanjutnya yang ketiga itu ada goal based agent. Jadi agen berbasis tujuan. Arsitektur ini memperkenalkan konsep tujuan. Dia memperkenalkan konsep tujuan, goals, sebagai pemandu utama dalam pengambilan keputusan. Agen jenis ini tidak hanya mengetahui keadaan dunia saat ini, tapi juga memiliki satu atau lebih tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, agen dapat mengevaluasi tindakan berdasarkan kemampuannya untuk mencapai tujuan tersebut. Dia bisa evaluasi diri. Sudah semakin seperti manusia kan? Ada evaluasi buat tindakan dengan kemampuan, dengan tujuan, selanjutnya dievaluasi seperti itu. Nah, agen berbasis tujuan seringkali menggunakan mekanisme pencarian atau perencanaan. Dia sedang search and planning.
untuk menentukan urutan tindakan terbaik menuju keadaan yang diinginkan. Agen ini tidak sekedar tidak reaktif, melainkan dia itu dapat memprediksi akibat dari tindakannya di masa depan. Cerdas ini. Jadi dia akan tentukan dulu urutannya nih. Misal dia mau tujuannya ke A gitu. Nah, tindakannya apa nih? Step by step. Stepnya satu, dua, tiga. Untuk mencapai ke keadaan yang dia inginkan tadi. Jadi bukan sekedar disuruh langsung kerja gitu. Dia disuruh, dia analisa dulu, dia bangun dulu step by stepnya. Oke, setelah dia sempurna baru dia kerjakan. Dan dalam proses pengertian dia juga dapat memprediksi itu tindakannya di masa depan nanti akibatnya itu seperti apa. Sebagai contoh sistem navigasi seperti Google Maps. Nah, Google Maps yang dipakai kan atau GPS otomatis itu merupakan bentuk agen berbasis tujuan. Misal dari titik A kita mau ke titik B, step by step. Kalau macet belok, kalau ada pemberhentian jalan belok, kalau jalannya merah disuruh belok. Dia akan terus belajar mencari tempat apa jalur terefektif untuk mencapai tujuan yang dia mau. Nah, sistem ini juga tidak hanya menanggapi keadaan jalan saat ini, tetapi juga mencari dan memilih rute optimal agar pengemudi bisa mencapai lokasi tujuan. Betul, betul. Kelebihan utama dari agen berbasis tujuan adalah kemampuannya untuk berpikir ke depan, deliberatif, cerdas dia, dan memiliki tindakan yang paling strategis. Namun karena memerlukan proses evaluasi berbagai kemungkinan, agen ini menuntut komputasi yang lebih tinggi dibandingkan dua jenis sebelumnya. Jadi dia ya berimbang lah. Kalau udah software bagus, hardware-nya harus lebih bagus lagi. Apa bahasa bahasa ekonominya itu ada kualitas, ada harga. Jadi goal based agen itu bertindak berdasarkan tujuan goal yang ingin dia capai. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan pencarian dan perencanaan untuk menentukan tindakan terbaik. Seperti Google Maps tadi contohnya. Dia akan menggunakan pencarian ke lokasi tersebut, kemudian perencanaan untuk berangkat ke lokasi tersebut, dan menentukan tindakan terbaik. Jalur terbaik, apa jalannya rusak, macet, atau rame, atau ada polisi nilang, atau ada kecelakaan. Dia akan menentukan tindakan terbaik. Walaupun kadang Google Maps ini suka jebak kita ya, di situ. Tetap ada juga kekurangannya. Nah, kelebihannya sudah pasti lebih fleksibel, lebih cerdas. Kita juga nggak harus, misal kita datang ke suatu tempat baru nih, kita datang ke Ternate, ya kita nggak harus repot tanya banyak orang untuk mencapai tujuan tertentu. Atau orang yang introvert kan ribet. Kalau orang yang introvert dia cuma baca pelang-pelang petunjuk. Sementara belum tentu selalu ada pelang petunjuk. Bisa dia kesasar, keliling. Nah, dengan adanya teknologi AI ini dia lebih fleksibel. Tinggal kita ikuti aja, Mir. Sudah pasti cerdas karena dia menentukan apa yang mau dia buat sendiri. Selanjutnya kelemahannya adalah ya membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. Google Maps itu pada saat proses pembuatannya itu kan memakan waktu yang lama. Google Maps. Google Maps itu awal kali muncul tahun 2011 apa ya? 2011 2012. Sebelum itu kita masih manusia primitif ya. Nah, dan dari awal keluarnya juga dia nggak langsung sehebat sekarang, nggak langsung seadaptif dan luar biasa seperti sekarang ini kan. Dia dalam kurun waktu pertumbuhan sama seperti manusia menambah wawasan. Jadi semakin wawasan yang bertambah maksudnya ya jalan-jalan tadi kita kasih, kita ajari dia ada jalan baru, kita kasih tahu dia jalan-jalan yang sudah bagus, ada namanya Google, mobil Google lewat gitu. Nah, dan sudah pasti membutuhkan sumber daya yang besar. Ya, servernya saja, database-nya, orangnya, pekerjanya, gedungnya, itu kelemahan.
Contohnya tadi ada Google Maps, ada mobil otonom yang melaksanakan rute opsional, itu seperti mobil-mobil wuling ya. Nah, yang keempat itu ada utility based agent atau agen berbasis utilitas. Benar ya, agak flu. Utility based agent atau agen yang berbasis utilitas. Agen berbasis utilitas ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari agen berbasis tujuan. Kalau tadi agen berbasis tujuan hanya membedakan antara keadaan yang memenuhi tujuan dan tidak memenuhi tujuan, maka agen berbasis utilitas ini dapat menilai seberapa baik atau memuaskan suatu keadaan. Penilaian tersebut itu dilakukan melalui fungsi utilitas, utility function, yang mengukur tingkat kepuasan atau manfaat yang diperoleh agen dari setiap keadaan dunia. Agen akan memilih tindakan yang memaksimalkan nilai utilitas yang diharapkan, expected utility. Itu dia istilah. Memaksimalkan nilai utilitas yang diharapkan. Jadi, istilahnya itu expected utility. Bahkan ketika dihadapkan pada ketidakpastian, dia tetap akan memaksimalkan nilai utilitas yang akan diharapkannya. Pendekatan ini memungkinkan agen untuk membuat keputusan yang lebih rasional dan fleksibel, terutama dalam situasi yang melibatkan resiko atau preferensi yang kompleks. Jadi dia dalam kondisi tertekan pun kita kasih banyak, kita serang dia terus dengan ini. Dia akan membuat keputusan yang lebih rasional. Nah, dia akan pikirkan, dia akan memproses data yang sudah kita beri. Udah siap bang? Kirim aja nomor rekening apa ya? Freon cek ya bang? Aman ya? Jadi dia akan membuat keputusan yang lebih rasional. Berapa bang? Oke, sip. Yang lebih rasional dan fleksibel, terutama dalam situasi yang melibatkan risiko atau preferensi yang kompleks. Sebagai contoh, agen keuangan cerdas dalam sistem investasi akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, keuntungan dan risiko. Agen keuangan cerdas ya, bukan bukan robot investasi juga. Jadi dalam sistem investasi dia akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, keuntungan dan risiko. Dia belajar dari masa lalu dan memperkirakan masa depan. Lalu dia akan memilih portofolio yang memberikan utilitas tinggi sesuai dengan preferensi investornya. Investor kan kasih preferensi nih, aku mau ke sini nih. Gimana nih kira-kira? Coba kamu pelajari datanya ke belakang dan perkirakan kemungkinannya ke depan seperti itu. Nah, dia akan memberikan portofolio utilitas tinggi. Agen berbasis utilitas ini mampu menyimbangkan antara beberapa tujuan dan mengambil keputusan optimal di bawah ketidakpastian. Gila. Jadi dia tuh bisa ngambil keputusan walaupun ya kita tahu masa depan nggak pasti ya, tapi dia bisa mengambil keputusan yang optimal. Nah, utility based agent ini bisa menilai seberapa baik suatu hasil melalui fungsi utilitas. Itu yang pertama. Yaitu bisa menilai seberapa baik hasil melalui fungsi utilitas. Yang kedua, memiliki tindakan yang memaksimalkan ekspektasi utilitas. Dia akan memilih tindakan yang memaksimalkan ekspektasi utilitas. Yang ketiga, memiliki kelebihan, mampu menilai resiko dan manfaat secara kuantitatif. Hmm, dia bisa nilai resikonya.
Kelemahannya ya dia membutuhkan definisi fungsi utilitas yang akurat. Kita harus menjelaskan secara detail bagaimana nantinya akan bisa dilakukan agar menilai risiko manfaatnya secara kuantitatif dan mendapatkan maksimal ekspektasi utilitas. Contohnya yang tadi sistem keuangan untuk belanja saham, kemudian sistem rekomendasi yang menyesuaikan preferensi pengguna. Selanjutnya yang kelima adalah learning agent atau agen pembelajar. Nah, arsitektur terakhir ini yang kelima learning agent ini dia merepresentasikan bentuk agen yang paling canggih. Agen ini memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan meningkatkan performanya dari waktu ke waktu tanpa perlu pemrograman ulang manual. Dia belajar, terus-terus belajar. Oh, bentar ya, saya transfer dulu tukang AC-nya. Tenang nih. Maaf ya, memang baru baru banget landing dari Ternate tadi pagi ya. Baru banget landing. Ini kita upayakan untuk mengerjakan tugas sembari ya beginilah namanya di rumah ada tukang AC, ada mama atau bantuan atau ponakan yang datang, jadi semua kita kerjakan sambilan. Bismillah. Allah itu selalu memberikan porsi kemampuan sesuai dengan apa yang dimampukan umat. Kita cari dulu. Oke, kita lanjutkan lagi yang kelima, learning agent atau agen pembelajar. Ini merupakan arsitektur terakhir learning agent. Dia itu merepresentasikan bentuk agen yang paling canggih. Jadi di antara empat yang di atas tadi, yang kelima ini yang paling canggih. Agen ini memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman, dan dari pengalaman tadi, dia akan meningkatkan performanya dari waktu ke waktu tanpa perlu pemrograman ulang manual. Dia belajar, belajar, belajar. Kita nggak perlu program ulang. Kita nggak perlu program ulang, tapi dia akan terus-terus belajar. Menurut Russell dan Norvig, agen pembelajar ini terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama itu performance element, itu bagian yang bertanggung jawab langsung atas tindakan di lingkungan. Yang kedua itu learning element, itu berfungsi untuk memperbaiki kinerja berdasarkan pengalaman dan umpan balik. Yang tiga itu kritik. Kritik itu mengevaluasi hasil tindakan dengan membandingkan antara hasil aktual dan hasil yang diharapkan. Yang keempat itu problem generator, yaitu menyarankan tindakan eksploratif agar agen dapat memperoleh pengalaman yang baru. Jadi dia belajar, terus-terusan belajar. Dia perform, dia bertindak, kemudian dari tindakan tadi dia belajar, dia learning. Nah, dari learning tadi dia melakukan evaluasi. Jadi dia berbuat, dia belajar dari perbuatannya, dia evaluasi lagi dari pembelajaran yang dia buat. Nah, baru yang terakhir dia baru dia menentukan program generator. Jadi dia menyarankan tindakan eksploratif. Nah, agen pembelajar ini dapat memperbaiki cara berpikirnya seiring waktu.
baik dengan menyesuaikan aturan yang digunakan, memperbaiki model dunia, maupun meningkatkan strategi perencanaan dan pengambilan keputusan. Contohnya adalah asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant yang semakin memahami preferensi penggunanya seiring waktu, seiring interaksi berulang. Makin banyak kita cerita sama Siri, makin banyak kita cerita sama Google Assistant, sama Gemini, ya dia makin paham kita. Bisa nanti dia lebih paham kita daripada kita sendiri. Jadi itu dia learning agent. Learning agent itu dapat belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya seiring waktu. Yang kedua, dia memiliki 4 komponen utama. Tadi dia belajar, learning elemen, kemudian dia berbuat, performance elemen, kemudian dievaluasi, kritik, dan selanjutnya problem generator. Nah, kelebihannya itu dia adaptif terhadap perubahan lingkungan. Semakin sering dia kita ajak cerita, semakin paham dia mau kita. Semakin tahu dia kita, oh sini topiknya sukanya gini, maunya gini, stylenya tuh gini, ini tuh gini. Kelemahannya itu ya tadi, membutuhkan waktu dan data yang besar. Ya berapa tahun ya, ChatGPT aja udah dari versi 1 sampai sekarang versi 5 itu kan berkembang terus. Siri juga begitu, Google ya, Google Assistant kita sadari dulu yang cuma bisa bercakap-cakap aja kita sebagai text to speech ya untuk search engine-nya Google itu ingat kali saya dulu. Malas ngetik, ngomong aja di Google, nyari deh. Sampai sekarang Google itu sudah sampai tahap yang kita ajak curhat pun bisa, kita ajak bercanda pun bisa, dan pencariannya juga dia bisa jawab dengan omongan. Bisa kita ajak cerita seperti manusia pada umumnya. Itu dia membutuhkan waktu untuk berkembang dan pasti saja data yang besar karena open space kan. Kalau udah open space ini datanya itu dihimpun dari seluruh dunia, sementara penduduk dunia ini 2 miliar lebih. Itu dia ngumpulin data itu dari 2 miliar orang, semua ngupload data ke dia, semua cerita sama dia. Ya, dia harus punya kapasitas penyimpanan yang besar dan AI yang hebat untuk merepresentasikan segitu banyak pengguna. Ya mungkin nanti akan ada masa kita di Google itu ya, kita tanya ya, siapa saja sih orang yang mirip saya di dunia ini? Mungkin sampai di tahap itu. Bahkan sampai di karakteristik ngomong, bicara, suara nanti Google akan tahu karena dia punya database yang besar. Contohnya tadi tuh Google Asisten Virtual Gemini yang mempelajari kita. Dia mempelajari kita. Nah, kesimpulannya, 5 arsitektur agen yang dijelaskan oleh Russell dan Norwich ini menunjukkan tingkat evolusi kecerdasan dalam sistem AI. Dari agen refleks sederhana yang bersifat reaktif menuju agen pembelajar yang bersifat adaptif dan proaktif. Jadi setiap arsitektur dapat merepresentasikan tingkat pemahaman dan pengambilan keputusan yang semakin kompleks. Secara ringkas, urutan evolusinya dapat bisa saya jelaskan. Yang pertama tadi, simple reflex. Jenis agennya ini simple reflex. Agen simple reflex ini punya ciri utama yaitu reaktif dan punya kemampuan utama itu bertindak langsung berdasarkan persepsi. Yang kedua, model based reflex. Nah, model based reflex ini punya ciri-ciri utama itu berbasis model dan dia itu punya kemampuan menyimpan dan memperbarui keadaan dunia. Kedua, yang ketiga ada goal base. Nah, goal base ini dia berbasis tujuan. Jadi dia melakukan perencanaan dan penalaran, itu kemampuannya. Yang keempat tadi ada utility base. Utility base ini berbasis utilitas. Ini untuk orang-orang yang mau cari cuan ya. Dia itu dapat mengoptimalkan hasil dan frekuensi. Nah, yang terakhir learning yang paling hebat, ciri utamanya dia pembelajar. Kemampuannya sudah pasti dia dapat beradaptasi dan meningkatkan kinerja dari pengalaman. Kedua.
Google, AI, Gemini, ChatGPT, Siri. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dengan demikian, arsitektur agen dalam AI bukan hanya menggambarkan bagaimana sistem mengambil keputusan, tetapi juga bagaimana sistem tersebut dapat berpikir, merencanakan, dan belajar layaknya makhluk cerdas dalam menghadapi dunia yang dinamis dan kompleks. Jadi kelima arsitektur saling melengkapi, refleks agen cocok untuk respon cepat, volatility untuk perencanaan jangka panjang, dan agen agen untuk adaptasi. Agen cerdas modern biasanya menggabungkan beberapa arsitektur sekaligus untuk mencapai keseimbangan antara kecepatan, rasionalitas, dan pembelajaran. Terima kasih kawan-kawan sudah mendengarkan, menyimak bersama, belajar, dan mengulas. Saya harap dapat kita pahami bersama dan ini juga sudah ajan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas perhatiannya. Saya sudahi pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.